Selamat datang di BIC Adelaide. Kita ngobrol-ngobrol santai hari ini di episode kedua dengan Willianto. Yes. Willianto, kamu kok bisa jadi dipanggil Awi? Itu, ya sebenarnya itu nama dari nama Mandarin sih. Gitu. Jadi Awi. Jadi sebenarnya nama Mandarinnya tuh Chai Kong Wei. Gitu. Nah kemudian kalau di rumah itu biasa semuanya tuh, jadi kan aku ada keturunan Hokkien juga. Jadi selalu A ini tuh ditambah di depan. Jadi di yang kata ketiga dari bahasa Mandarin Chai Kong Wei jadi Awi. Awi. Jadi kalau aku panggil Awi di obrolan santai kita ini boleh? Boleh banget. Awi. Iya. Gimana rasanya tinggal di Adelaide sekarang? Ini baru 3 bulan ya tinggal di Adelaide. So far aku merasa nyaman sih karena orang-orang sekitar aku juga ramah dan juga gabung sama BIC juga membuat aku merasa masih seperti di Indonesia. Wow, welcome. Iya, makasih. Wi, pernah nggak lagi di rumah nih, lagi tidur atau lagi ngerjain sesuatu, belajar, terus kamu ngerasa sendiri? Kan jauh nih dari keluarga, jauh dari teman-teman yang biasa ada di Jakarta. Oh, iya. Ngerasa sendirian gitu ya, kayak ngerasa kesepian. Iya. Jujur sih enggak, Kak. Mungkin karena aku sudah terbiasa untuk tinggal sendiri. Enggak tinggal sendiri juga sih, udah terbiasa sih jujur aku tuh, maksudnya aku boleh kasih kesaksian nggak? Boleh, iya. Jadi gini, aku tuh dulu waktu SD atau SMP ya? SMP, aku dulu waktu SMP itu aku kan orangnya tuh dulu tuh dibully, dulu tuh gembrot banget, ya sekarang juga nggak jauh beda sih. Jadi aku tuh juga bukan tipe orang yang pintar, juga bukan yang kaya, jadi bukan orang populer lah di sekolah gitu ya. Jadi itu dulu, kemudian satu kali ada New Year's Eve, itu di akhir tahun, terus aku kan yang punya temen ya, jadi ya yang gak ada yang ngajakin aku, biasa kan tuh sebagai tempat untuk waktunya barbecue ketemu sama teman-teman. Akhirnya aku tuh jadi kayak oh yaudahlah, aku nggak ada teman yang ngajakin aku. Tapi kan aku punya 3 cici. Cici aku yang kedua udah punya pasangan, jadi pergi sama pasangannya. Cici aku yang ketiga udah punya gereja sama teman gerejanya. Kebetulan waktu itu aku belum aktif banget di gereja. Terus kemudian ada cici aku nih yang sulung, yang pertama, yang nemenin aku gitu kan. Aku seneng kayak akhirnya temen yuk kita ke minimarket terdekat gitu kan, kita beli snack segala macam, minuman segala macam, junk food lah semua. Habis itu akhirnya aku senang, aku nggak merasa kesepian. Terus suatu kali tiba-tiba pacarnya itu nelpon sekitar jam 10 malam lah, 10-11 malam, tiba-tiba kita pergi ke barbecue sama seafood ke tempat mana gitu kan. Akhirnya aku ditinggal di rumah, aku tuh sampai aku sedih banget, aduh ya ampun Tuhan Yesus. Aduh, aku tuh kok kayaknya kesepian banget, gak ada yang nemenin aku gitu kan. Aku sampai nangis di dalam selimut gitu sambil dengerin lagu rohani, kayak mendramatisir semuanya gitu kan. Aku nangis gitu, aku gak ada yang temenin aku segala macam. Aku berdoa Tuhan temenin aku gitu kan. Terus aku menenangkan diri. Kemudian aku setelah itu kita udah banyak fireworks segala macam. Setelah fireworks selesai, ya udah akhirnya cici aku pulang. Tapi kan aku nggak mau ketahuan kalau aku tuh cengeng, aku nangis gitu kan sama cici aku. Akhirnya aku buru-buru ke toilet. Waktu aku ngebasuh muka aku di toilet, ada satu nyanyian malaikat yang aku dengar. Jadi kayak aku nggak ngerti itu apa, aku nggak tahu itu ada artinya atau apa enggak, tapi aku merasa ketenangan, aku merasa kenyamanan saat waktu itu, dan aku tahu bahwa ini menandakan kalau Tuhan tuh menemani aku gitu. Itu waktu aku SMP. Waktu aku dengar itu, aku lihat ke atas, kok tapi semuanya tuh sudah tidur,
dan suara fireworks itu sudah selesai. Ini suara dari mana gitu kan. Akhirnya aku basuh, akhirnya aku baik tidur, dan aku tahu bahwa Tuhan tuh selalu temenin aku gitu loh. Jadi dari semenjak itu, karena aku tahu Tuhan selalu temenin aku, kemanapun aku pergi aku nggak pernah merasa kesepian. Wah. Itu jawabannya. Ini semacam suggestion yang bagus banget buat kita nih, biar nggak ngerasa sendirian, apalagi nih dengar orang lain ya, Wi ya. Ya. Wah, terima kasih banget loh Awi atas ceritanya. Aku percaya banget nih cerita kamu ini sangat memberkati pendengar-pendengar semua. Dan ya kita jadi tahu nih sebenarnya ketika kita bersama Tuhan jadinya kita nggak sendiri ya Wi ya. Wi, kamu pernah nggak ada di satu titik nih, kayak tadi cerita kamu nih ketika kamu lagi ngerasa sendiri dan kamu tahu ada Tuhan di situ, tapi kamu mau menjadi orang lain. Biar orang itu tuh mungkin nggak membiarkan kamu sendiri atau kamu nggak sendirian gitu. Pernah nggak ada di titik itu? Mau jadi orang lain? Iya pernah sih, apalagi kalau di dunia, kalau aku ya pribadi di dunia profesional, di dunia kerja, karena kan di dunia kerja itu kayak ada politiknya gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak bisa menjadi diri kita sendiri, menjadi apa adanya, tapi kayak masih hal-hal yang kita bisa kontrol, karena kadang kalau kita terlalu jujur dan kita terlalu apa adanya di tempat kita bekerja, malah takutnya jadi bumerang buat kita gitu. Jadi dari apa yang kamu sampaikan itu maksudnya berubah menjadi yang lebih baik, versinya yang lebih baik gitu ya? Lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Gitu. Karena aku kan kerjanya di dunia HR. Kalau misalkan HR-nya bercanda mulu, celamitan, kan nanti jadinya orang-orang jadinya nggak respect kan sama HR-nya gitu. Kebetulan pengalaman kerja aku HR sih. Gitu. Aku lihat nih, aku pernah nge-scroll di sosial media, aku lihat nih kamu aktif banget nih di sosial media nih, Wi. Menurut kamu seberapa penting sih sosial media itu tuh untuk kamu sendiri? Sebenarnya aku tuh aktif di sosial media, aku tuh cuma mau posting waktu aku jalan-jalan atau kayak beberapa momen-momen yang menurut aku tuh kayak indah untuk diingat gitu loh. Makanya aku posting di sosial media. Jadi kayak, karena tuh kalau buat aku pribadi, kadang tuh kita suka ngerasa di akhir tahun nih, nggak berasa ya kita udah lewat, nggak berasa udah akhir tahun, nggak berasa udah tamat tahun. Nah, ketika aku bikin beberapa cuplikan dari event-event yang aku sudah alamin, itu aku bisa flashback gitu loh. Oh, ternyata ini loh semua hal yang sudah gue lakuin. Ternyata ini loh orang-orang yang menemani gue selama masa hidup tahun berapa gitu. Karena kan aku selalu bikin postingan gitu loh soal jalan-jalan, soal bercanda sama orang lain, soal komsel BNB kemarin aku juga bikin posting. Iya, gitu itu keren banget sih. Kita lihat tuh kontennya. Iya. Kamu tipe yang nge-scrolling nggak? Kayak scroll konten-konten orang? Jujur sih iya, karena apa ya, kayak hidup orang lain tuh indah-indah ya di sosial media. Dan juga pengen lihat juga kan tren tuh ada apa aja sih yang belakangan gitu. Dan kebetulan aku juga suka scrolling soal jalan-jalan gitu, travel gitu sih. Jadi ngeliat ya. Pernah ngerasa insecure nggak ketika kamu lagi ngeliatin konten-konten orang atau sosial media? Jujur sih pernah ya, karena ya di sosial media tuh yang diposting sama orang kan semua indah-indah ya. Semua yang jadi istilahnya tuh kayak mau dipamerin gitu loh, tentang apa aja yang gue sudah lakukan gitu. Apalagi kalau misalkan aku lihat teman-teman seumuran aku yang sudah kemana-mana gitu kan, naiknya bisnis kelas dan punya rumah di mana-mana dan sebagainya. Ya sebenarnya ada momen dimana aku ngerasa iri juga sih sama mereka gitu. Tapi aku belajar bahwa aku itu bertanding sama diriku yang masa lalu gitu. Jadi bukan aku dengan orang lain, karena kan kita semua punya pertandingannya masing-masing. Kita tuh punya perannya masing-masing gitu loh, di manapun kita ditempatkan. Gitu sih, itu menurut aku. Wah, keren sih, Wi. Aku loh terberkati banget loh ketika dengar kamu bilang, ya memang setiap orang punya pertandingannya masing-masing, setiap orang punya jalannya masing-masing ya, jati dirinya masing-masing.
Wi, kalau kamu boleh share atau kamu boleh kasih suggestion nih ke teman-teman yang dengar kita hari ini, ketika mereka lagi mungkin bingung sama jati dirinya mereka lagi ngerasa sendiri, kira-kira apa yang mau kamu omongin? Kalau merasa sendiri ya, oke. Kalau menurut aku, kalau misalkan kalian merasa sendiri, kalian mesti cari komunitas yang positif. Itu sih yang paling penting. Dan buat aku pribadi, komunitas yang positif itu selama aku hidup sudah berpuluh-puluh tahun ini, itu adalah komunitas gereja sih menurut aku. Jadi penting banget untuk bergereja, setia di gereja tersebut, karena menurut aku gereja manapun itu, kalau misalkan mau lihat yang paling indah banget, nggak ada gereja yang sempurna istilahnya. Betul. Setiap gereja tuh ada dramanya, Betul. tapi yang penting tuh kayak motivasi kita ke gereja, berkomunitas dan juga cari Tuhan, gitu. Cari gereja, kemudian join sama komunitasnya. Kedua, yang penting juga komsel, karena kita bisa punya hubungan yang lebih deket lah. Karena kan kalau ibadah gereja tuh baik banget kan orang-orangnya, tapi kalau kita komsel, istilahnya bisa lebih deep talk gitu, heart to heart ngomongnya. Itu sih menurut aku. Kalau misalkan kalian merasa sendirian dan merasa clueless akan hidup ini, cari komunitas yang positif di gereja dan ikut komsel. Ya. Terakhir nih Wi, Apa tuh? kalau kamu boleh ngomong ke diri kamu, versi diri kamu yang lama, yang mungkin ada sedih ketika ditinggal atau insecure, itu kamu hari ini, Awi yang sekarang ini akan ngomong apa sih ke versi diri kamu yang lama itu? Oke, aku akan bilang jangan menyerah. Ingat kalau Tuhan tuh selalu bersama dengan kita. Dan terus berjuang, mau gagal segimanapun, terus coba karena Tuhan yang menyertai kita. Gitu. Mantep banget Wi. Tuh teman-teman, kita dengerin dari Awi, jangan pernah nyerah. Kadang sendiri itu juga nggak salah kok, ya Wi ya. Betul. Dan kita itu nggak bener-bener sendiri, ada Tuhan yang sama kita. Gitu. Jangan pernah nyerah, tetap semangat ya Wi. Amin. Yes. Terima kasih banget Awi, buat hari ini obrolannya seru banget, kita terberkati banget atas kesaksian kamu, cerita-cerita kamu, masukan dari kamu, kasih tahu kita semua kalau kita itu sebenarnya nggak sendiri, Tuhan Yesus itu bersama kita. Aku percaya teman-teman yang lagi dengerin sekarang juga terberkati banget dengan apa yang kamu ngomongin Wi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Awi. Semoga apa yang kamu kerjakan juga itu boleh berhasil. Amin. Apa yang lagi kamu goal-goal kamu ini nih boleh tercapai di Adelaide ini. Dan teman-teman, di episode 2 ini aku berharap dan Awi berharap kalian bisa mendapatkan sesuatu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.